Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Akmalina dari Prodi Perbankan Syariah, absen nomor 5. Saya akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Untuk memenuhi tugas UAS Mikroekonomi Islam. Pasar monopolistik pengertiannya adalah pasar yang struktur pasar di mana terdapat banyak produsen dan penjual yang menawarkan produk yang serupa tetapi terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini adalah serupa tapi berbeda. Jadi suatu barang itu memiliki perbedaan dari segi merek, desain, fitur, atau layanan yang menyertainya. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Pasar monopolistik adalah suatu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Di dalam buku teori ekonomi pendekatan yang judulnya Pendekatan Mikro tahun 2018 karya Jun Surjanti, pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas berbeda. Karakteristiknya, pada jenis pasar ini, produsen menawarkan suatu jenis barang yang dengan berbagai jenis produk yang berbeda dari kualitas, bentuk, dan ukurannya. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, banyak penjualnya. Pasar ini dipenuhi oleh penjual atau produsen yang bersaing untuk menarik perhatian para konsumen. Yang kedua, produk terdiferensi. Setiap penjual menawarkan produk yang dalam fungsi dasarnya sama, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda dari segi mereknya, kualitasnya, warnanya, ukurannya, dan lain-lain. Yang ketiga, sedikit kendali atas harga. Meskipun memiliki produk yang berbeda, setiap penjual hanya memiliki sedikit kekuatan untuk menguasai harga karena persaingan yang ketat. Selanjutnya, yang keempat, kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Semua produsen memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar tanpa adanya hambatan signifikan. Produk yang mereka tawarkan dapat dengan mudah untuk digantikan oleh produk serupa dari produsen lain, sehingga tidak ada kelangkaan yang menyulitkan konsumen. Produsen baru tidak harus memiliki modal yang besar untuk bersaing. Yang penting adalah produk yang ditawarkan memiliki kualitas dan harganya terjangkau. Dengan demikian, kehadiran produsen baru akan diterima oleh konsumen di pasar tersebut. Yang selanjutnya, kelima, persaingan non-harga. Produsen tidak dapat sembarangan untuk mengatur harga, kecuali dengan kesepakatan dengan produsen lain. Persaingan lebih fokus pada desain, kualitas, pemasaran, dan keunggulan produk yang dijual produsen. Terdapat sifat-sifat pasar monopolistik. Sifat-sifat pasar monopolistik ini ada 4, yaitu diferensiasi produk.
yaitu adalah menciptakan produk yang unik dan berbeda dari para pesaingnya. Yang kedua adalah promosi. Promosi ini adalah mengiklankan dan mempromosikan produk secara aktif untuk menarik para konsumen membelinya. Yang selanjutnya adalah branding, membangun citra merek yang kuat dan positif di mata para konsumen. Yang terakhir atau keempat adalah inovasi, mengembangkan produk baru atau meningkatkan fitur produk yang ada agar konsumen lebih tertarik kepada barang tersebut. Selanjutnya adalah kurva pasar monopolistik, persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Kurva yang A adalah kurva persaingan sempurna dari pasar monopolistik. Perusahaan yang B adalah kurva persaingan monopolistik. Perusahaan dalam persaingan sempurna di panel A menghadapi kurva yang horizontal pada harga pasar. Equilibrium jangka panjang terjadi pada tingkat output Q, yaitu saat kurva permintaan atau penerimaan rata-rata bersinggungan dengan titik terendah kurva biaya total rata-rata. Perusahaan dalam persaingan monopolistik di panel B berada pada output equilibrium, sehingga panjang equilibrium berada pada output equilibrium jangka panjang atau Q, yaitu pada permintaan menyinggung biaya total rata-rata. Mengingat kurva permintaan berslope negatif, persinggungan tidak terjadi pada titik terendah biaya total rata-rata. Jadi perusahaan dalam persaingan monopolistik memproduksi output yang lebih kecil dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan dalam persaingan sempurna dengan keadaan kurva biaya yang sama. Selanjutnya, ada kurva keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Ini adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam pasar monopolistik. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba supernormal. Keseimbangan jangka pendek tercapai apabila MR dan MC, MR sama dengan MC, karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar dari biaya marginal, P lebih besar daripada MC, tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Selanjutnya ada kurva keseimbangan jangka panjang. Ini adalah kurva keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopolis, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang, death atau death weight loss, namun tetap kurang efisien dibandingkan pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab
Mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibandingkan pasar persaingan sempurna? Yang pertama adalah harga jual masih lebih besar daripada biaya marginal, yaitu P lebih besar dari MC. Yang kedua, kapasitas berlebihan atau excess capacity. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang lebih efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output AC minimum. Selanjutnya ada contoh pasar monopolistik. Yang pertama adalah pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Cisamsu, dan lain-lainnya sama memproduksi rokok, tetapi perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing, bahkan harganya juga berbeda. Tidak ada standar untuk menentukan bahwa harga produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi mereka tidak memberikan pengaruh harga pada keseluruhan harga pasar, ataupun yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh yang produk dari pabrikan, yaitu perbedaannya mengenai racikan rokoknya, tampilan desainnya, terus juga perbedaan varian rasa yang disediakan, dan isi setiap batang rokok yang ada dalam satu kemasan itu berbeda-beda tergantung dari mereknya. Selanjutnya yang kedua ada contoh pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor, yaitu contohnya adalah Honda atau Yamaha. Motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit bensinnya dibanding dengan sepeda motor lainnya. Sedangkan motor keluaran dari Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lainnya. Itulah perbedaan dari kedua merek motor tersebut. Kelebihan pasar monopolistik. Ada 4 kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyak perusahaan di pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan membuat para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga adalah terdapat diferensiasi produk yang mendorong konsumen untuk lebih memilih dalam produk yang nantinya akan dibeli dan membuat setiap konsumen lebih selektif terhadap produk yang dipilih. Yang D adalah pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar
kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Selanjutnya, ada kekurangan pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik halnya harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga meningkatkan biaya produk yang berimbas pada produk yang dihasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.